Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, saudara-saudara, kita mulai pembahasan kita tentang atau kajian fikih dengan mencoba membahas atau menelaah kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Sayyid Sabiq, ya, sebuah kitab fikih yang representatif yang mencoba menjelaskan berbagai persoalan-persoalan fikih dengan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, kita langsung saja mulai membahas tentang bab Thaharah, ya, yang terdapat di halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. At-Taharatu al-miyahu wa aqsamuha. Al-qismul awwalu minal miyahi al-ma'ul mutlaqu wa hukmuhu annahu tahurun ay annahu tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi wa yandariju tahtahu minal anwa'i ma ya'ti. Pembahasan pertama itu adalah tentang thaharah atau bersuci. Dalam membahas tentang persoalan bersuci ini, Sayyid Sabiq memulai dengan menjelaskan pembahasan tentang air dan macam-macamnya. Karena salah satu alat yang asal yang digunakan untuk bersuci itu dalam Islam adalah air. Baik, al-miyahu wa aqsamuha. Al-miyah merupakan jamak dari kata-kata ma'un. Ma'un mufrad artinya air, dan al-miyah arti jamak dari ma'un yang berarti air. Jadi air dan macam-macamnya. Al-qismul awwalu minal miyah, bagian pertama dari air itu adalah al-ma'ul mutlaqu, yaitu air mutlak. Nah, apa yang disebut dengan air mutlak? Air mutlak itu adalah air yang tanpa batasan atau tanpa spesifikasi atau tanpa kait. Jadi selagi air itu masih bisa disebut dengan air saja, maka itu namanya air mutlak. Tapi kalau sudah ada dicampur teh, maka dia tidak bisa lagi disebut dengan air mutlak karena sudah ada air teh. Sudah ada sifatnya, sudah ada spesifikasinya, atau sudah ada batasannya. Atau umpamanya air kelapa, itu juga air, tapi tidak lagi termasuk kategori air mutlak, karena sudah ada batasannya, yaitu kelapa, air kelapa. Nah, maka ini maksud dengan air mutlak itu adalah air secara mutlak, tanpa batasan, tanpa spesifikasi, atau tanpa takyid, atau tanpa kait. Nah, wa hukmuhu annahu tahurun. Dan hukum air mutlak itu adalah tahur. Apa makna istilah tahur dalam fikih? Nah, dijelaskan sini oleh Syekh Sayyid Sabiq. Tahur itu artinya adalah tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Wa tahur itu artinya adalah air itu tahirun fi nafsihi. Dia suci pada zatnya, secara materinya dia suci, mutahhirun li ghairihi. Di samping itu juga dia dapat mensucikan selainnya. Jadi air yang tahur itu adalah suci pada dirinya, atau yang sering kita simpel dengan mengatakan suci, wa mutahhir. Di samping suci, dia juga mensucikan bagi yang lainnya. Nah, karena dalam konteks fikih ada air yang dia suci tapi tidak mensucikan.
Seperti yang tidak air mutlak tadi, air teh, air kopi itu suci, bersih sehingga bisa diminum. Tapi tidak bisa dijadikan alat untuk bersuci. Nah, itu yang disebut dengan tahur. Jadi air mutlak itu hukumnya tahur. Apa makna tahur? Suci pada dirinya dan dia dapat digunakan untuk mensucikan benda lainnya. Wa yandariju tahtahu minal anwa ma ya'ti. Dan termasuk ke dalam air-air yang mutlak itu, termasuk ke dalam kategori air mutlak itu, air-air sebagai berikut. Yang pertama, ma'ul matari wassalji wal barad. Termasuk dalam kategori air mutlak itu adalah air hujan, air salju, dan air embun. Liqaulillahi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu 'alaikum, dan Allah telah menurunkan untukmu minas sama, dari langit, ma'an, air. Di sini air disebut secara mutlak, tanpa ada batasan, tanpa ada kait ya. Untuk apa guna air itu? Liyutahhirakum bih, agar air itu dapat kamu jadikan sebagai sarana untuk bersuci. Jadi agar air itu dapat dijadikan sarana, kamu jadikan sebagai sarana bersuci. Nah, maka berdasarkan ini, karena disebut ma'an mutlak, secara mutlak tanpa batasan, maka ketiga air yang disebutkan tadi dapat dijadikan sebagai alat bersuci. Di samping juga ada firman Allah dalam surat Al-Furqan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami telah menurunkan dari langit air tahuran. Apa makna tahur tadi? Tahir wa mutahhir. Dan kami telah menurunkan air. Nah, karena kata air di sini juga disebut dengan mutlak, tanpa batasan, tanpa spesifikasi. Bagaimana kondisinya? Tahuran. Apa makna tahuran tadi? Tahir wa mutahhir. Dia suci untuk dirinya dan bisa mensucikan yang lainnya. Kemudian juga wali hadisi Abi Hurairah. Dalil berikutnya setelah dua ayat tadi adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah sakata hunaihatan qabla al-qira'ah. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW ketika dia bertakbir dalam sholat, sakata hunaiha, Rasulullah diam sejenak, qabla al-qira'ah, sebelum membaca. Makna membaca di sini adalah Al-Fatihah. Jadi setelah Rasulullah takbir, beliau diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Fakultu, maka aku bertanya kepada Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi bapakku dan ibuku, ara'aita sukutaka baina takbir wal qira'ah ma taqul? Aku melihat diammu di antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Apa yang kau baca? Jadi ditanyakan oleh Abu Hurairah karena dia melihat Rasulullah diam setelah takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Lalu Abu Hurairah bertanya, apa yang engkau baca di saat engkau diam tersebut? Nah, lalu dijelaskan oleh Rasulullah, ini hadis juga yang menjelaskan tentang doa iftitah ya. Tapi ada kandungan dalil nanti terkait dengan air. Apa yang dibaca oleh Rasulullah? Allahumma ba'id. Kata Rasul, aku katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya
kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Rawahul jamaah illa Tirmidzi. Jadi kata Rasul, aku mengatakan Allahumma ba'id, ya Allah ba'id, jauhkanlah baini wa baina khotoyaya, antaraku dan antara kesalahanku, atau ya Allah jauhkanlah antaraku dan kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau telah menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini, ya Allah bersihkanlah aku, min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas, sebagaimana telah dibersihkan kain yang putih dari kotoran. Allahumma usilni, ya Allah bersihkanlah aku, sucikanlah aku, min khotoyaya, dari kesalahanku, bisalji, dengan air salju, walma, dengan air hujan, konteksnya di sini, wal barad, dan embun. Nah, ujung hadis inilah yang juga menjadi dalil bahwa air hujan, salju, dan embun termasuk air mutlak dan bisa dijadikan untuk bersuci. Buktinya di ujung hadis ini Rasul mengatakan, Allahumma usilni min khotoyaya, ya Allah bersihkanlah aku dari kesalahanku dengan salju, dengan air hujan dan embun. Nah, wajhud dalalahnya, karena Rasulullah berdoa dibersihkan dari kesalahan. Nah, walaupun maknanya di sini juga dalam konteks majas, maka menunjukkan karena air salju, air hujan, air embun dijadikan alat untuk membersihkan dalam konteks hadis ini, maka berarti air itu adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci. Kemudian kategori yang kedua dari air mutlak itu adalah ma'ul bahri, yaitu air laut. Li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahra, sesungguhnya kami mengarungi lautan, artinya kami berlayar di lautan. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', dan kami membawa bersama kami al-qalil minal ma', hanya sedikit air. Jadi sahabat ini menceritakan kepada Rasul, kami mengarungi lautan, kemudian kami hanya membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atashna. Kalau kami berwuduk dengan air sedikit yang kami bawa ini, maka kami akan kehausan. Afanatawadda'u bima'il bahri. Kemudian sahabat ini bertanya, apa boleh kami berwuduk dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berkata, wa huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa air laut itu tahur, suci dan mensucikan airnya, dan halal bangkainya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa air laut itu tahur. Apa makna tahur tadi? Tahirun, dia suci untuk dirinya, wa mutahhirun li ghairi, dan dia juga bisa mencucikan selainnya. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah, ini kategori kedua dari air mutlak. Baik, sementara itu kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.